Tiada cinta yang lebih besar daripada yang diberikan oleh mereka yang setiap saat siap mengorbankan jiwa dan raganya demi tanah air tercinta. Inilah kisah tentang pengabdian putra bangsa, putra-putra pertiwi yang terpanggil dan terpilih untuk menjadi prajurit kesatria bangsa. Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat telah membuktikan peranannya dalam tugas-tugas sejarah. Tidak saja dalam mengemban tugas mempertahankan kedaulatan bangsa di masa kritis, namun juga tugas pengabdian di masa damai dalam pembangunan nasional Indonesia. Prajurit Komando Pasukan Khusus dipilih dari manusia-manusia pilihan yang dilatih untuk berdaya lebih, menguasai keterampilan olah yuda, berjiwa patriot, serta mampu berperanan dalam derap pembangunan bangsa. Lapor, S. Tarigan, nomor regresi prajurit 319368 0404 371. Mereka adalah calon-calon prajurit komando yang akan dididik dan digembleng untuk memiliki keterampilan, keahlian, dan semangat tempur sebagai prajurit pilihan. Perlu Anda ketahui bahwa pendidikan di sini adalah berbeda dengan pendidikan yang Anda pernah alami. Apakah ragu-ragu? Ya! Tantangan tugas Komando Pasukan Khusus memerlukan prajurit-prajurit tangguh yang bersemangat tinggi, memiliki disiplin dan kerelaan berkorban demi tanah air. Untuk itu, kesehatan, kesamaptaan fisik, dan intelektualitas merupakan modal utama calon prajurit komando. Sekolah Komando menyampaikan selamat datang kepada kalian semua di Sekolah Komando Grup 3 Pusdik Pasus. Oleh karenanya, kalian semua boleh bangga karena kalian telah terpilih untuk mengikuti pendidikan komando di Grup 3 Pusdik Pasus ini. Komando Boga, nomor Sedik 091, PUD, siap bisa. Prajurit komando yang tangguh diperlukan manusia yang bersikap mental keras, tabah, ulet, memiliki disiplin tinggi dan kejujuran, serta keikhlasan sebagai ciri sikap kesatria sejati. Upacara pembukaan pendidikan sekolah komando menandai awal penggemblengan untuk membentuk jiwa raga prajurit komando, pejuang Sabta Marga. 10 minggu pertama pada tahap persiapan, peserta didik sekolah komando dituntut menguasai beberapa kemampuan dasar, seperti navigasi darat dan pembekalan kemampuan menembak dasar, tembak taktis ketinggian, dan tembak taktis serbu. Sepuluh minggu berikutnya, pada tahap basis sekolah komando, peserta didik digembleng menguasai berbagai kemampuan secara bertingkat dan berlanjut, seperti sirkuit training, merupakan latihan pembinaan fisik yang harus dikuasai sebagai dasar latihan kemiliteran yang menuntut kemampuan fisik prima.
Bela diri militer sebagai latihan mengolah kemampuan anggota tubuh menjadi senjata. Renang militer melatih kemampuan peserta didik dalam bertindak dan bergerak melalui matra air. Lempar pisau adalah ciri khas prajurit komando. Halang rintang ketinggian merupakan serial latihan kecermatan dan ketangguhan melewati berbagai rintangan yang nantinya berguna dalam menghadapi berbagai bentuk medan pertempuran. Komando! Komando! Begitu pula dalam menghadapi keadaan darurat. Kemungkinan ini diantisipasi dengan latihan long malap. Demolisi melatih peserta didik dalam keterampilan dan penguasaan karakter berbagai bahan peledak. Gerak cepat adalah salah satu kemampuan yang mutlak dituntut dari prajurit komando. Mereka harus siap diturunkan ke sasaran dengan segala cara dan sarana, termasuk penerjunan yang kurang lazim. Serial latihan mobilitas udara ini membekali peserta didik menguasai berbagai keterampilan agar mampu bergerak cepat ke daerah sasaran. Di akhir tahap basis, para peserta didik kembali diuji kemampuan fisik dan mentalnya. Apakah pantas dan mampu mengikuti tahap latihan selanjutnya? Bagi prajurit komando, rintangan alam bukan merupakan hambatan, namun justru dimanfaatkan sebagai sarana meraih kemenangan. Pada tahap latihan gunung hutan, peserta didik diuji mental keberanian dan keterampilannya untuk mampu melewati berbagai rintangan alam. Di hutan rimba Situ Lembang, para peserta didik dilatih dan diperkenalkan pada medan pertempuran hutan. Berbagai latihan di alam hutan dilaksanakan untuk membiasakan para peserta didik pada kondisi dan situasi daerah operasi hutan. Pengenalan terhadap sifat dan karakter hutan, jajaran pohon dan semak belukar sebagai tabir lindung, sekaligus ancaman, andai di dalamnya ada lawan bersembunyi. Untuk itu, pendidikan perorangan tahap gunung hutan adalah juga melatih kepekaan panca indera untuk senantiasa siaga. Prajurit komando dituntut untuk memiliki mental baja dan semangat pantang menyerah dalam keadaan bagaimanapun juga, termasuk terus bergerak di antara desingan peluru tajam. Doper, di samping melatih keberanian, adalah juga melatih konsentrasi, ketenangan, dan strategi untuk mengambil keputusan dalam keadaan genting. Unit, Wadan Danang. Wadan Unit, pimpin anggota unit. Saya akan lambung kiri. Berbagai serial latihan pertempuran hutan merupakan pembekalan kepada peserta didik untuk mampu mengatasi pertempuran gerilya lawan gerilya. Kiri maju! Posisinya aman, jaga lengkap. Dalam keadaan darurat, di mana suplai logistik sulit dilakukan,
prajurit komando dituntut untuk mampu bertahan dan tetap memiliki semangat yang tinggi. Hutan harus dipandang sebagai sumber makanan dan minuman. Sebagai akhir dari tahap latihan Gunung Hutan, peserta didik sekolah komando melaksanakan long march. Uji ketahanan fisik dan mental dengan berjalan dalam berbagai medan dan cuaca untuk menuju tahapan latihan selanjutnya. Tahap latihan rawa laut sekolah komando yang dilaksanakan dalam waktu 4 minggu merupakan pengenalan dan pembekalan berbagai jenis medan. Peserta didik sekolah komando digembleng di medan rawa untuk menguasai kemampuan navigasi, memahami sifat-sifat rawa, serta mampu menyeberangi berbagai jenis sungai. Arus sungai dan lumpur mengurangi kegesitan gerak, karenanya perlu kewaspadaan ekstra. Selama pendidikan, para pelatih secara konsisten menunjukkan sikap yang adil, bukan berdasarkan kepangkatan asal peserta, melainkan semata-mata karena prestasi peserta didik. Sebagai bintara pelatih, saya kecewa melihat siswa seperti ini. Komando! Komando! Pembekalan penguasaan matra laut dilaksanakan dengan berbagai serial latihan di Laut Selatan daerah Cilacap dan Nusa Kambangan. Laut adalah medan terbuka. Daerah operasi laut memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi karena tiadanya unsur lindung. Penguasaan perilaku laut seperti ombak, arus, angin, dan pasang surut amat menentukan dalam keberhasilan operasi laut. Bagi prajurit komando, alam rawa bukan hambatan. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, prajurit komando harus mampu melaksanakan peran penugasannya. Dalam keadaan darurat akibat terputusnya jalur logistik, alam rawa pun menyediakan kebutuhan makanan dan minuman yang cukup untuk bertahan. Setiap tindakan operasi senantiasa diawali dengan perencanaan yang matang dan cermat. Raid pembebasan tawanan di penjara Nusa Kambangan tidak semata-mata mengandalkan kecepatan gerak, melainkan juga strategi dan perhitungan-perhitungan cara bertindak yang terencana. Dalam skenario latihan selanjutnya, pasukan komando akan dijemput di suatu titik yang telah ditentukan. Karena pantai penjemputan telah dikuasai musuh, jalan satu-satunya adalah melakukan serbuan komando untuk membebaskan wilayah pantai dari penguasaan lawan. Pantai berhasil dikuasai. Saat kemenangan menandai akhir pendidikan sekolah komando. Kini,
Mereka berhak mengenakan baret merah, wing kualifikasi komando, dan pisau komando. Prajurit komando. Saya berjanji bahwa saya akan tetap setia dan menepati isi dan jiwa Sabta Marga. Dua. Saya berjanji bahwa saya selamat datang, Anda komando sejati. Kita lanjutkan perjuangan. Sosok ideal prajurit komando pasukan khusus adalah manusia yang dituntut memiliki arti. Sebagai prajurit adalah pelindung bangsa. Sebagai suami dan ayah adalah pelindung keluarga. Prajurit komando harus siap dikirim ke daerah tugas melalui berbagai sarana, termasuk lintas udara. Untuk itu, mereka harus menjalani pendidikan di sekolah para untuk mendapatkan kualifikasi sebagai penerjun militer. Seleksi awal untuk menjadi prajurit para, salah satunya adalah tes ketinggian. Hop, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Selanjutnya, peserta didik sekolah para mengikuti latihan simulasi darat atau ground training. Berbagai bentuk latihan dilaksanakan untuk kesiapan fisik calon penerjun agar siap menghadapi penerjunan sesungguhnya. Dari Mock Tower, peserta didik sekolah para akan terlatih merasakan hentakan saat payung terbuka. Jam tower memberi gambaran penerjunan secara lebih nyata. Sampai pada akhirnya, peserta didik sekolah para diterjunkan dari pesawat udara. Go! Go! Prajurit komando pasukan khusus harus siap diterjunkan di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Untuk itu, mereka diharuskan melakukan penerjunan dalam berbagai medan dan situasi. Upacara pelantikan dengan penyematan wing para dasar menandai bahwa mereka kini memiliki kualifikasi sebagai prajurit para. Mereka kini telah berhak menyandang sebutan sebagai prajurit para komando. Namun tahap penggemblengan sebagai prajurit komando pasukan khusus belum usai. Prajurit baret merah dituntut menguasai bidang spesialisasi sesuai dengan bakat masing-masing dan melalui berbagai uji fisik dan psikotes. Spesialisasi selam militer akan melahirkan pasukan penyelam sebagai ujung tombak pasukan komando dalam melakukan infiltrasi bawah air. Alam bertebing pun harus pula mampu ditaklukkan oleh prajurit komando.
Untuk itu, spesialisasi Daki Serbu merupakan pendidikan spesialisasi yang menantang. Dalam rangka tugas khusus, diperlukan keahlian demolisi, keahlian menguasai berbagai bahan peledak, akan banyak berperanan dalam operasi sabotase. Prajurit komando juga dituntut untuk mengenal berbagai jenis senjata. Sebab dalam penugasan, bisa saja menemukan senjata-senjata tersebut dan harus mampu memanfaatkannya. Selain itu, terbuka pula untuk pendidikan spesialisasi kesehatan dan perhubungan. Usai penggemblengan di Kawah Chandra di muka Grup 3 Pusdikpasus, setiap prajurit Kopassus menjalani uji coba lapangan dalam penugasan di daerah operasi. Keberhasilan suatu operasi militer ditentukan oleh perencanaan yang matang dan didukung data yang lengkap mengenai daerah operasi. Sandi Yuda memiliki peranan yang cukup menentukan dalam mengumpulkan berbagai informasi daerah operasi, baik data geografis, geososial, maupun data pendukung lainnya. Karenanya, anggota Sandi Yuda dituntut memiliki berbagai keahlian khusus untuk mendukung keberhasilan tugasnya. Anggota Sandi Yuda diterjunkan ke daerah operasi dengan berbagai peran, menyamar dan berbaur dengan masyarakat di daerah operasi untuk mengumpulkan berbagai data informasi yang diperlukan untuk tindakan operasi selanjutnya. Komando pasukan khusus dituntut untuk senantiasa siap dikirim ke daerah operasi. Hanya dengan bekal satu kata, menang. Satu kata kunci itu diperoleh dengan berlatih dan berlatih terus, belajar dan terus belajar. Pengasah kemampuan fisik dan intelektualitas dipadu dengan pengalaman sejarah menjadikan setiap langkah menjadi berarti. Sebagai pribadi dikagumi, sebagai kesatuan dihormati, sungguh mahal harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Tetesan keringat dalam latihan seperti tanpa arti, dibandingkan dengan resiko tugas yang menghadang. Tugas sejarah yang telah berhasil diemban, terdorong oleh semangat pengabdian yang kuat berakar, bertunas, dan terus tumbuh. Pengabdian senantiasa menjadi nomor satu. Wujud pengejauhan tahan bakti yang paling tinggi, yang bisa diberikan anak negeri kepada tanah air dan merah putih. Merah baretku adalah merah darahku yang siap tumpah membasahi bumi demi tetap tegaknya sang saka merah putih di pangkuan Pertiwi. 2750
kepada 13 kacamata. Diterima.